Dulu, pada waktu konferensi Berlin tahun 1884, negara-negara besar Eropa berkumpul untuk membagi masing-masing wilayah jajahan mereka yang ada di benua Afrika. Salah satunya adalah Belgia, yang saat itu dipimpin oleh Raja Leopold II, di mana dia mengklaim daerah lembah luas Kongo yang kaya akan gading dan juga mineral. Tapi setelah menjajah selama 5 tahun daerah tersebut, Raja Leopold terikat utang yang sangat besar dan tidak memiliki dana lagi untuk membayar semua pasukannya. Kemudian Raja Leopold mengutus abdi setianya yang bernama Leon Rom untuk mencari batu legendaris, yaitu berlian opar. Setelah menyusuri Afrika, akhirnya Leon Rom menemukan tempat yang diyakini terdapat berlian opar. Setelah masuk lebih dalam, ternyata Leon Rom dan pasukannya telah dikepung oleh suku Mbonga dan dihabisi sampai menyisakan Leon Rom. Kepala suku Mbonga tahu kalau Leon Rom mengincar batu berlian opar dan menawarkan batu berlian itu, tetapi dengan syarat harus bisa membawa Tarzan ke hadapannya. Leon Rom pun menyanggupinya. Kepala suku Mbonga memberikan beberapa berlian opar sebagai bentuk kesepakatannya. Sebelum masuk ke ceritanya, kita dibawa ke dalam kilas balik cerita awal mula dari legenda Tarzan. Diceritakan, Tarzan kecil bersama kedua orang tuanya, yaitu John dan Alice Clayton, terdampar di pinggiran hutan tropis Afrika setelah kapal mereka mengalami kecelakaan. Karena Alice menderita penyakit yang parah, akhirnya dia meninggal. Sementara John, sang ayah, dibunuh oleh sekawanan gorila. Keberuntungan masih berpihak kepada Tarzan karena ditolong oleh seekor gorila betina yang bernama Kala dan merawatnya seperti anaknya sendiri. Tidak dapat dipungkiri, kehadirannya sebagai satu-satunya manusia selalu mendapat penolakan dari gorila yang lain. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Tarzan pelan-pelan mulai diterima sampai Tarzan menjadi bagian dari keluarga mereka. Sedangkan Kala juga mempunyai anak yang bernama Akut yang sekaligus menjadi saudara Tarzan. Bertahun-tahun dibesarkan seperti halnya seekor gorila, ditambah lagi dengan kehidupannya di alam liar, membuat Tarzan memiliki insting yang sangat tajam dan juga fisik yang jauh lebih kuat dari manusia biasa. Tarzan juga membenci manusia karena di situ terdapat suku Mbonga yang suka sekali memburu gorila. Namun, pandangannya terhadap manusia seketika berubah ketika dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Jane. Karena baru pertama Tarzan bertemu manusia yang berpenampilan berbeda. Tetapi keberadaan Jane memicu amarah dari Akut yang langsung mengejarnya. Tarzan berusaha melindungi Jane dengan mengorbankan tubuhnya dihajar oleh Akut. Karena babak belur, Tarzan dibawa ke desa oleh Jane dibantu oleh Kuba, seorang pemuda di sana. Disitulah awal mula percintaan Tarzan dan Jane sampai ke pernikahan. Beberapa waktu kemudian, setelah Tarzan sudah sembuh, suku Mbonga membuat ulah lagi dengan membunuh Kala, gorila yang telah merawat Tarzan dari kecil. Alhasil, Tarzan sangat murka dan membunuh orang itu saat itu juga. Tak disangka, orang yang Tarzan bunuh adalah anak tunggal dari Raja Mbonga. Itulah alasan mengapa Leon Rom diperintah untuk membawa Tarzan ke hadapannya. Berpindah ke masa sekarang, Tarzan yang memiliki nama asli John Clayton mewarisi kekayaan ayahnya yang seorang bangsawan. Dan sekarang, John menjadi anggota Dewan Bangsawan dan tinggal di kota London, Inggris, tepatnya di Villa Greystone. Keesokan harinya, atas nama Raja Leopold, Perdana Menteri Inggris mengundang John untuk melakukan tur ke negara bebas Kongo di benua Afrika. Di situ, William, utusan dari Amerika, juga hadir. William menjelaskan mengapa Raja Leopold mengundang John, karena dia adalah Tarzan yang namanya telah melegenda dan terkenal di masyarakat. Tetapi dengan tegas, John menolaknya. Tidak mau menyerah
William menjelaskan, mungkin di Afrika sedang terjadi perbudakan karena Raja Leopard sedang membangun rel kereta, sedangkan dia sedang mengalami krisis keuangan. Karena khawatir dengan saudara jauh yang ada di Afrika, akhirnya John pun menyetujuinya. Beberapa hari kemudian di kota Mboma yang ada di pesisir Kongo. Hari ini rencananya John atau yang dikenal dengan Tarzan tiba di Kongo. Terlihat masyarakat berkumpul memenuhi dermaga. Begitu juga dengan Leon Rom datang dengan pasukannya. Rencananya Leon Rom akan menangkap John di dermaga. Sayangnya John tidak berlabuh di kota tersebut dan memilih jalur yang lain. Selain Jane istrinya, John juga mengajak William. Di lain tempat, rencana Leon Rom menangkap John di dermaga gagal karena John melewati jalur yang berbeda. Sedangkan Leon Rom harus membayar pasukannya yang sudah telat 3 bulan. Leon Rom memperkirakan kalau John menuju desa Kuba, tempat di mana dia tinggal. Namanya Mr. Fram, seorang pengusaha kaya. Dialah yang menyediakan pasukan untuk Leon Rom. Ternyata itu bukan pasukan Belgia, tetapi pasukan tentara bayaran yang dikenal dengan Force Publique. Di sini Mr. Fram menagih pembayarannya. Karena rencananya gagal menangkap John, Leon Rom meminta waktu kembali dengan memberikan salah satu belian opar sebagai uang mukanya dan berjanji akan melunasi sisanya setelah pasukannya sampai ke pelabuhan. John yang telah sampai di desa Kuba disambut hangat oleh para penduduknya, termasuk oleh kepala sukunya yang bernama Moviro. Pada malam harinya, mereka mengadakan pesta api unggun. Di tengah meriahnya pesta, John menanyakan kabar dari selatan tentang orang-orang yang diculik dan dijadikan budak. Dengan kata lain, ternyata yang dikatakan William benar, bahwa telah terjadi perbudakan oleh Raja Leopard. Saat tengah malam, desa itu diserang oleh pasukan Leon Rom. Semua penduduknya dikumpulkan menjadi satu. John yang sadar akan hal itu, mencoba menyingkirkan para pasukan satu persatu. Karena pasukannya terlalu banyak, John dengan mudah ditangkap oleh Leon Rom. Sedangkan kepala suku dieksekusi di tempat. Begitu juga dengan Jane yang berhasil ditangkap. Rumah-rumah warga juga dibakar oleh pasukan Leon Rom. Ketika mereka akan menaiki kapal, tiba-tiba diserang oleh William dan para pemuda desa. Kekacauan itu digunakan John untuk meloloskan diri, sedangkan Jane dan sebagian penduduk desa berhasil dibawa Leon Rom sebagai sandera. Keesokan harinya, John, William, dan pemuda desa lain berencana mengejar Leon Rom, yang kemungkinan para sandera akan dibawa ke pelabuhan. John pun berangkat melewati hutan. Akhirnya mereka sampai di jalur kereta. Saat kereta tiba, mereka berayun dan berhasil naik di atas kereta. Ternyata kereta itu mengangkut para pribumi yang akan dijadikan budak. Untuk membebaskan mereka, John harus mengalahkan para penjaga. Tentu saja dengan mudah John dapat mengalahkan mereka. Beruntung, salah satu prajurit itu memberitahu informasi yang sangat berharga bahwa pasukan Leon Rom sebanyak 20.000 akan berlabuh di pelabuhan Kongo. Dengan pasukan sebanyak itu, tentu saja Raja Leopard akan menjajah besar-besaran dan memperbudak seluruh negeri ini. Di tempat lain, Jane yang berada di kapal disuguhi makanan oleh Leon Rom. Di situ, Leon Rom sempat menanyakan mengapa kepala suku Mbonga menginginkan Tarzan. Jane menjelaskan kalau Tarzan membunuh anak satu-satunya kepala suku Mbonga. Tarzan yang telah sampai di suatu tempat menyuruh teman dan para budak untuk mengumpulkan orang-orang dan bertemu di pelabuhan Mbonga. William sendiri menitipkan bukti-bukti tentang perbudakan yang dilakukan oleh Raja Leopard. Dan Tarzan sendiri bersama William akan mencoba menyelamatkan Jane. Setelah sampai di hutan tempat gorila Mangani, John memerintahkan William agar jangan menembak karena jika salah satu gorila mati, yang lain akan menyerbunya. Sedangkan John akan bertarung dengan saudaranya yang bernama Akut.
karena John dianggap membelot oleh Akut setelah menikah dengan Jane. Akhirnya mereka pun bertarung. That's Akut? Setelah mengalahkan John, Akut pun pergi. John yang telah diobati oleh William melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, saat Jane dibawa untuk menemui Leonrum, dia berhasil meloloskan diri bersama Paku. Di situ, Jane menyuruh Paku untuk mencari bantuan, sedangkan Jane akan berusaha mengecoh Leonrum dan anak buahnya. Tetapi, secara tidak sengaja, Jane masuk ke wilayah para gorila. Dengan membungkukkan badan, Jane berusaha tenang. Seketika itu, Leonrum dan anak buahnya datang. Dengan perlahan, Leonrum membawa Jane. Tiba-tiba, anak buah Leonrum menembak para gorila itu. Dari jauh, John yang mendengar suara tembakan itu langsung terjun untuk mencari arah di mana suara itu berada. Begitu juga dengan Akut, saudara John. Saat Akut akan ditembak, John berhasil menyelamatkannya. Satu persatu anak buah Leonrum berhasil dilumpuhkan. Sedangkan Leonrum membawa Jane ke tempat suku bunga agar John mengejarnya. Benar saja, John yang mengamuk akhirnya sampai, diikuti dengan William. Leonrum yang telah membawa John atau yang dikenal dengan Tarzan mendapat imbalannya, yaitu berlian opar. Sedangkan John dikepung oleh suku bunga. They cannot touch us! You know nothing! Chief is under my knife! Finish it. About me. It was an animal. My son was not like you! I had none. Akhirnya John dapat mengalahkan kepala suku bunga. Dari atas, Akut dan sekawanan gorila datang untuk membantu John. Akhirnya suku bunga menyerah dan John pergi untuk menyelamatkan Jane. Di dalam kapal, Jane terlihat bersedih karena mengira John telah mati. Tetapi teriakan John membuat Jane tersenyum. Akhirnya Leonrum sampai ke dermaga bunga. Di situ terlihat pasukan Mr. Fram mendekati dermaga. Karena kalah jumlah, John mencari bantuan. Dengan bantuan William, Akut dan beberapa singa, mereka menggiring wildebeest ke dermaga. Alhasil pasukan Leonrum kocar-kacir. Bring her! Sedangkan Jane dibawa anak buah Leonrum menuju kapal, tetapi dapat diselamatkan oleh John. Leonrum yang membawa berlian opar berhasil meninggalkan dermaga. Dari jauh, dengan menggunakan senapan mesin,
William berhasil menghentikan kapal Leonrom. Akhirnya John berhasil sampai ke kapal. Saat mencari Leonrom, dari belakang John diikat lehernya, sedangkan Leonrom memanggil Mr. Fram untuk menjemputnya. Di situ John mengeluarkan suara untuk memanggil para buaya. Saat Leonrom mendekat, John menangkap dengan kakinya dan berhasil memutuskan belenggunya. Leonrom sendiri didorong ke dalam sekumpulan buaya dan akhirnya kapal pun meledak. Di pinggiran dermaga, Jane sangat khawatir. Seketika kekhawatiran itu hilang saat John memeluknya dari belakang. Karena Leonrom tewas dan melihat banyaknya suku-suku yang siap bertempur, akhirnya Mr. Fram berbalik arah. Beberapa waktu kemudian, di London, William menyerahkan bukti-bukti bahwa Raja Leopard telah melakukan pelanggaran dengan memperbudak rakyat Kongo. 1 tahun kemudian, di Villa Greystone, terlihat rumah John sudah tidak terurus. Ternyata John dan Jane telah pindah ke Afrika. Sekarang menunggu kelahiran anak pertamanya. Terdengar suara nyanyian yang menandakan anaknya telah lahir dan semua pun bahagia. Film pun selesai. Terima kasih Mas Bro, Mbak Bro yang telah berkunjung ke channel ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih.